warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah wassalatu wassalam ala musababil asbab wa nusolli wa nusallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Rektor Institut Pesantren Matoliul Falah beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak DPL Bapak Lutfi, dan yang saya hormati pemateri kita Bapak Yusuf Hashim, dan tidak ketinggalan pula serta teman-teman KKN MDR IPMAFA 2021. Puji syukur kita haturkan kepada Ilah Robbi yang mana pada kesempatan siang hari ini kita bisa bermuajahah dalam forum ini tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat berserta salam kita haturkan kepada pangkuan Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau satu-satunya Nabi yang kita tunggu syafaatnya kelak di yaumil qiyamah nanti. Amin. Baik, selamat siang dan salam gembira untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali, perkenalkan, saya Aditya Triutami yang akan memandu ngaji dari part pertama pada kesempatan siang hari ini. Sebelum ngaji dari part pertama ini kita mulai, alangkah lebih baiknya bahwa kita perkenalkan dulu dengan pembicara kita, beliau Bapak Yusuf Hashim. Monggo Bapak untuk bisa menemani saya di forum ini. Baik, assalamualaikum Bapak, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Ya, ini berikut saya akan memaparkan CV beliau. Yang pertama, nama lengkap Yusuf Hashim SAG MSI. Tempat tanggal lahir Purbalingga 7 April 1975, alamat Desa Pekalongan, RT 3 RW 1, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, nomor HP 0813 2633 4054. Pendidikan MI Ma'arif NU Purbalingga, MTS N Karanganyar Purbalingga, MAN 2 Purwokerto, Perguruan Tinggi IAIN Wali Songo Semarang. Pengalaman organisasi PMI Wali Songo Semarang, GP Ansor Cabang Pati, PCNU Kabupaten Pati. Moto Khairunas Anfa'uhum Linnas. Pesan, nasionalisme dan Islam dua hal yang tidak terpisahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Monggo Bapak Hashim untuk bisa memulainya ngaji daring kita, yakni yang pertama, part pertama ini ngaji kebangsaan dalam perspektif Muassis Nahdlatul Ulama, mencintai bangsa sebelum mencintaimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam wa ja'alana ummatan wasatan min ummati ahli sunnati wal jamaah an-nahdiyah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafina qurrata ayun Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami muliakan Rektor IPMAFA Gus Rozin beserta dengan jajarannya, dan juga Bapak Mem Lutfi selaku DPL, KKN, dan juga dari teman-teman kawan-kawan mahasiswa Institut Pesantren Matoliul Falah Kajen Pati yang saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa sedikit mengungkap sebagian sejarah yang mungkin banyak terlupakan, tidak banyak dipelajari oleh teman-teman mahasiswa juga oleh bangsa Indonesia, adalah terkait dengan bagaimana ulama-ulama kita, khususnya adalah para kiai-kiai pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama, menempatkan nasionalisme sebagai bagian yang sangat urgen, yang sangat utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sesuai dengan tema yang saya kira pas sekali di bulan Agustus menjelang Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia, ini menjadi satu kilas balik sejarah bagaimana kiai-kiai dan ulama-ulama kita, termasuk yang
menyebarkan ajaran-ajaran agama Islam di Indonesia ini mereka begitu sangat mencintai tanah air Indonesia ini. Sampai-sampai kemudian slogan yang dipakai oleh para kiai itu adalah hubul waton minal iman. Konsepsi hubul waton minal iman ini sebenarnya tidak hanya terbatas pada perjuangan mengusir penjajah saja, tetapi lebih dari itu adalah dalam konteks sekarang ini, hubul waton minal iman ini menjadi satu bagian implementasi dalam kehidupan sehari-hari di segala bidang, termasuk ketika kita cinta tanah air Indonesia ini, berarti kita tidak rela Indonesia ini terporak-porandakan. Kita cinta Indonesia, maka otomatis kita harus memberikan kontribusi yang maksimal kepada Indonesia. Kalau kalangan mahasiswa berarti harus secara otomatis meningkatkan intelektualisme, keilmuannya agar bisa berkontribusi yang baik untuk masa depan bangsa yang lebih baik lagi. Nah, ini saya kira tentang tema ini saya sangat apresiasi dan luar biasa. Apalagi ini momentum di Hari Kemerdekaan ini. Saya kira itu sebagai awal, Mbak. Baik. Lalu sebenarnya bagaimana pandangan para muassis NU dahulu dalam memandang kemerdekaan ini, Bapak? Para muassis kita itu sangat luar biasa. Mungkin kita generasi sekarang ini belum bisa meneladani secara keseluruhan apa yang beliau-beliau lakukan untuk bangsa ini. Bahkan kalau kita ukur para ulama-ulama muassis Jamiah Nahdlatul Ulama ini seperti Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, ada juga Kiai Bisri Sansuri, ada Kiai Raden Asnawi, dan semuanya rela untuk merelakan beliau, jasmani mereka, jasad mereka itu bahkan ditempatkan di penjara oleh penjajah demi sebuah keutuhan negara Indonesia ini. Kalau kita bisa menengok sejarah, ini sebenarnya diawali dari kebangkitan para ulama-ulama kita dalam menghadapi penjajah. Perjuangan untuk mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi waktu itu bangsa Indonesia memang dalam keadaan yang sangat sulit karena di bawah kekuasaan kolonialisme, yaitu penjajahan Belanda, kemudian diteruskan penjajahan Jepang, Inggris, Portugis, dan sebagainya. Saya kira tanpa peran ulama kita, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan juga ulama-ulama muassis NU itu, ini tidak tahu apakah bisa kita nikmati kemerdekaan yang ada sekarang ini atau tidak. Satu contoh misalkan, satu hal yang dikeluarkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sebagai bentuk pengakuan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui putranya Kiai Haji Wahid Hasyim pada saat perumusan dasar-dasar negara Republik Indonesia, maka di situ Kiai Haji Wahid Hasyim sebagai putra Hadratus Syekh menjadi salah satu wakil yang masuk dalam panitia perumus kemerdekaan Indonesia, dan disinilah titik letak mengedepankan aspek nasionalisme daripada kepentingan pribadi maupun golongan. Kalau beliau Wahid Hasyim itu mewakili dari golongan Islam modernis, sementara beliau juga berhadapan dengan kelompok-kelompok nasionalis yang luar biasa, bahkan ada yang nasionalis sekuler waktu itu dalam perumusan dasar negara. Akhirnya dengan kelegaan ulama kita, tokoh-tokoh kita itu melegakan untuk menghapus 7 kata dalam sila Pancasila, sila pertama itu,
yang awalnya adalah ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluknya. Ini kemudian 7 kata itu diikhlaskan untuk tidak dipakai dengan disepakatinya hanya dengan kata ketuhanan yang Maha Esa. Ini adalah sebuah perjuangan yang luar biasa dan ini bentuk nasionalisme yang nyata. Kerelaan umat Islam yang tidak ingin bangsa Indonesia ini kemudian tercerai-berai hanya gara-gara menjadikan Islam sebagai salah satu syariat yang menjadi dasar satu negara. Nah, ini konteks sekarang ini kita merasakan, andaikan dulu ya Haji Wahid Hasyim itu tidak terima, artinya tetap saja melakukan ini, kita tidak tahu apakah bangsa Indonesia itu masih utuh saat ini atau tidak. Ini saat awal-awal terbentuknya negara Republik Indonesia. Kemudian pada waktu Indonesia menyatakan kemerdekaan juga sama, bagaimana Bung Karno juga berkonsultasi kepada Hadratus Syekh, karena Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu juga termasuk guru spiritual dari Bung Karno, yang mana waktu itu Bung Karno juga tidak mau melepaskan dari logika kekuasaannya saja, tetapi beliau juga masih berkonsultasi kepada Hadratus Syekh, sehingga penentuan kapan merdeka, jam berapa diputuskan itu juga atas konsultasi dengan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ya, pasca itu kemudian kita melihat bagaimana gejolak pasca kemerdekaan masih terjadi. Perpecahan antar kelompok-kelompok bangsa ini ternyata tidak selesai juga. Apalagi di situ Indonesia terdiri dari berbagai kepulauan dan dari berbagai macam kelompok golongan agama. Nah, inilah yang kemudian menjadi tantangan yang luar biasa, dan apalagi ketika datang kembali penjajahan yang kedua setelah 17 Agustus 45 itu, dengan munculnya agresi kedua, ini para ulama menunjukkan kembali rasa nasionalismenya dengan keluarnya resolusi jihad Nahdlatul Ulama 22 Oktober tahun 1945. Nah, ini luar biasa itu. Kalau kita kaji resolusi jihad Nahdlatul Ulama yang dikeluarkan sebagai bentuk nasionalisme yang saya kira sudah sangat luar biasa dilakukan oleh para kiai-kiai, khususnya adalah waktu itu tidak hanya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari tapi seluruh muassis NU kumpul di Surabaya untuk memutuskan ini bagaimana kita harus menghadapi penjajahan kembali ini dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia itu. Saya kira itu. Baik, sebelum kita lanjutkan lagi ngobrol kita yang panjang lebar nantinya, teman-teman yang ada di forum ini maupun yang mengikuti secara online bisa menuliskan pertanyaannya terkait tema kali ini agar nantinya kita bisa lebih mengupas bagaimana sebenarnya muassis Nahdlatul Ulama itu mencintai negara kita, seperti itu. Lalu kalau tidak salah ya Pak, saya tuh juga pernah menemukan buku yang judulnya Al-Alamah Muhammad Hasyim Asy'ari. Di situ dituliskan banyak sekali beliau adalah peletak dasar-dasar kemerdekaan Indonesia. Salah satunya ketika luar biasanya ketika pondoknya pun juga pernah dihancurkan oleh orang-orang yang dari luar itu pula, beliau hanya sabar dan terus menulis kitab dalam gelap malam. Nah, sebenarnya bagaimana nantinya kemudian bagaimana cara-cara atau pandangan muassis NU dalam mencintai bangsa ini agar nanti masyarakat bisa mengetahui dan melestarikan poin-poin yang telah ditetapkan oleh para muassis NU terdahulu. Ya, terima kasih. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari kemudian Kiai Wahab Hasbullah itu diawali konsepsi nasionalisme sudah sejak awal sebelum jauh kemerdekaan. Kita melihat tahun 1924 itu Kiai Haji Wahab Hasbullah sudah mendirikan
Subhanul Waton. Subhanul Waton ini yang saat itu adalah kondisi di mana para pemuda-pemuda Indonesia itu membentuk kesatuan-kesatuan kedaerahan. Ada Yong Java, Yong Sumatera, Yong apa itu, Maluku dan sebagainya itu. Itu di saat pemuda-pemuda Indonesia membentuk kesatuan-kesatuan organisasi kedaerahan, Kiai Haji Wahab Hasbullah justru malah mengumpulkan pemuda-pemuda dari Indonesia membentuk Subhanul Waton. Subhanul Waton itu adalah pemuda cinta tanah air. Nah, pemuda cinta tanah air inilah yang kemudian pada akhirnya menjadi satu organisasi yang berkumpulnya pemuda-pemuda seluruh tanah air Indonesia. Bukan hanya dari Jawa, bukan hanya dari Sumatera, bukan hanya dari Sunda dan sebagainya. Disinilah kemudian pada akhirnya secara singkat Subhanul Waton inilah yang nanti akan menjadi ANO itu, Ansor Nahdlatul Ulama. Nah ini, jadi ANO itu yang sekarang menjadi Ansor, Gerakan Pemuda Ansor itu dulunya dari Subhanul Waton tahun 1924 sudah dimulai. Nah kemudian ketika kita lihat pada masa-masa 45 sebelum kemerdekaan itu bagaimana yang seperti jenengan tadi ceritakan, pondok-pondok pesantren itu tidak hanya sebagai tempat ngaji saja, tetapi pondok-pondok pesantren juga menjadi tempat bagi penggemblengan laskar-laskar santri untuk perjuangan kemerdekaan Indonesia. Waktu itu ada namanya Laskar Hizbullah yang ya dipimpin oleh Zainal Arifin itu. Kemudian ada juga Laskar Sabilillah, Kiai Haji Maskur. Laskar-laskar santri yang lain hampir di semua pondok-pondok pesantren itu adalah sebagai basis pergerakan kemerdekaan. Jadi santri-santri waktu itu oleh para kiai-kiai yang diinstruksikan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu kemudian membentuk laskar-laskar ini di setiap pesantren-pesantren. Jadi tidak hanya mengaji tapi juga cinta tanah air dengan melakukan perjuangan perlawanan terhadap penjajah itu. Dan puncaknya adalah di tanggal 22 Oktober tahun 1945 yang kita kenal dengan resolusi jihad. 22 Oktober sampai dengan 10 November, bayangkan perjuangan yang luar biasa, dan sampai terjadinya di Surabaya itu yang kita kenal dengan peristiwa 10 November yang akhirnya diperingati sebagai Hari Pahlawan, ya, 10 November. 10 November itu tidak akan muncul kalau tidak ada 22 Oktober. Jadi 22 Oktober resolusi jihad itu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari bersama pengurus-pengurus NU waktu itu, muasis NU kumpul, termasuk ada Mbah Abbas Buntet ya, dari Cirebon itu juga datang semua, dari Madura, dari Jawa, dari Jawa Barat, semua kumpul di Surabaya untuk menyatakan bahwa hukumnya fardu ain dengan kategori 94 km dari wilayah Surabaya itu wajib untuk mengangkat senjata untuk mengusir penjajah. Yang lain itu fardu kifayah. Ini luar biasa. Dan seketika itu laki-laki, perempuan, tua, muda semuanya, santri-santri, kiai, semua ikut bergerak untuk melakukan perlawanan sampai 10 November itu yang kemudian menjadi inspirasi bagi munculnya kemerdekaan Indonesia yang kedua ibaratnya, karena 10 November itu berhasil menjadi satu momentum yang luar biasa bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia, mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kemudian ini ditindaklanjuti juga dalam Muktamar Nahdlatul Ulama tahun 1936 yang kedua. Nih, jadi muktamar yang kedua memutuskan di sana bahwa bagaimana ulama-ulama NU itu menyikapi bangsa Indonesia, negara Indonesia ini. Apakah konsepsi negara Indonesia itu yang negara demokrasi seperti ini, negara republik ini sudah final, atau
memang masih bisa untuk dirumuskan kembali dengan konsep-konsep lain. Dan ternyata para ulama-ulama Nahdlatul Ulama itu mensepakati bahwa cukup Indonesia sebagai Darussalam. Darussalam itu di sini mengandung makna bahwa Indonesia itu adalah negara damai yang secara substansial bahwa Islam diberikan kebebasan, bahkan semua agama-agama juga diberikan kebebasan untuk melakukan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. Itu sudah cukup tanpa harus menjadi Darul Islam. Kalau menjadi konsep negara Darul Islam, ini akan mencederai keanekaragaman dan nation-nation yang berkembang waktu itu. Jadi tidak mungkin ini, karena Indonesia sudah terdiri dari beberapa macam suku, bangsa, dan agama. Jadi ini hadiah luar biasa menurut saya dari para ulama-ulama NU yang tercatat dalam sejarah bagaimana konsepsi itu. Sampai nanti tahun 84, yaitu di Muktamar NU ke-27 di Situbondo, itu disepakati menerima asas Pancasila. Ini yang sehingga kita sekarang mengenal ada NKRI harga mati, kemudian Pancasila jaya. Nah, ini Indonesia milik kita. Ini adalah satu slogan-slogan yang saya kira ada rentetan sejarah panjang dari para kiai-kiai kita. Ya, baik. Kalau tidak salah juga Kiai Hasyim juga beliaulah yang salah orang yang pertama menyerukan atau menggelorakan cinta tanah air gitu ya Bapak. Kenapa beliau bisa sampai seperti itu padahal beliau kan sekolahnya di Mekah, Ya. menuntut ilmunya di Mekah. Jadi kalau kita berbicara Hadratus Syekh itu, ini saya kira yang sekarang ini harus kita pikirkan bagaimana kita, kalangan-kalangan pesantren, khususnya di Jamiah Nahdlatul Ulama ini bisa untuk kembali melahirkan tokoh-tokoh yang alim alamah seperti Hadratus Syekh, tidak hanya alim dalam hal ilmu agama, tetapi dalam hal ilmu kebangsaan, ilmu bernegara, ini luar biasa. Dan itu saya kira menjadi satu kelebihan yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama. Hadratus Syekh itu banyak belajar kepada beberapa guru. Jadi beliau itu tidak hanya mengaji kepada satu guru. Pada saat di Nusantara ini juga beliau berguru selain ke Syekh Khalil Bangkalan sebagai santri pertama, yang kemudian Syekh Khalil Bangkalan itulah yang kemudian memberikan izin beliau untuk mendirikan Jamiah Nahdlatul Ulama melalui pesan yang dibawa oleh Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin itu. Nah, beliau juga berkelana panjang Hadratus Syekh itu di Mekah, berguru kepada ulama-ulama Indonesia Nusantara yang ada di Mekah. Ada Syekh Khotib Al-Minangkabawi itu, ada Mahfud Termasi, ada Syekh Nawawi Al-Bantani dan sebagainya. Tetapi setelah selesai di sana, Hadratus Syekh tetap diminta untuk kembali ke Jawa, karena di Jawa itu menjadi satu tokoh yang sangat dibutuhkan waktu itu. Ketika kembali ke pesantren milik mertuanya, ternyata Hadratus Syekh tidak senang di situ, tapi justru ingin mendirikan pondok sendiri yang di tengah-tengah wilayah yang penuh dengan kemaksiatan, yaitu di Tebu Ireng, di belakang pabrik gula cukir itu. Nah, di situ kan terkenal ada prostitusi, ada premanisme, ada semua hampir kejahatan-kejahatan, tempat judi dan sebagainya. Tapi justru Hadratus Syekh memilih tantangan di sana. Ini saya kira jadi sosial problem. Beliau juga memiliki jiwa untuk bagaimana menata kehidupan sosial masyarakat menjadi lebih baik. Ya, ini saya kira jiwa beliau memang sejak awal sudah ke sana, dan seorang seperti beliau, kemudian
Kiai Haji Wahab Hasbullah itu sudah tidak hanya merelakan jiwanya, bahkan merelakan harta dan keluarganya. Sehingga beliau itu mencintai negara itu ya sudah menyatu. Sehingga nasionalisme dan Islam itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dan antara nasionalisme dan Islam ini menjadi satu acuan dalam kita kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini yang luar biasa dari beliau. Baik, yang mengikuti forum mungkin ada pertanyaan. Ya, nanti sambil nunggu yang mau tanya. Iya. Ini tadi kan ada split judul, subjudulnya mencintai bangsa sebelum mencintaimu. Wah, ini luar biasa ini. Ini jadi jombloan-jomblowati semua. Enggak. Maksudnya sebenarnya tidak itu. Bukan berarti langsung kita mencintai bangsa kemudian menafikan untuk mencintai seorang lawan jenis kita, enggak. Artinya betapa besarnya mencintai tanah air itu, hubul waton itu, sehingga kemudian seakan-akan itu kadar kecintaan kita tanah air itu adalah menjadi bagian dari iman kita kepada Allah. Jadi dari sini secara otomatis ketika tanah air kita itu memanggil kita untuk berjuang, maka perempuan-perempuan ini harus merelakan calon-calon suaminya, bahkan suaminya untuk berjuang. Itu kan. Sehingga di situ bisa menjadi satu hal, bahkan dicontohkan itu di dalam film Sang Kiai mungkin yang pada nonton itu, bagaimana harus kehilangan pacarnya, harus kehilangan kekasihnya, harus kehilangan suaminya karena apa? Karena berjuang di medan perang dan akhirnya harus mempertahankan tanah air ini. Gitu. Seperti itu. Mencintai. Ya, ini ada pertanyaan dari Mbak Sulis, Pak. Terlepas dari slogan Hubul Waton Minal Iman, ada lagi nggak Pak esensi yang paling mendasar kenapa para muassis itu repot-repot mempertahankan bangsa? Iya, selain Hubul Waton Minal Iman, muassis kita itu memikirkan masa depan bangsa ini jauh ke depan, tidak berpikir pada waktu itu saja. Seandainya saja dulu ketika para ulama-ulama kita muassis itu dalam menentukan bentuk negara itu bersikukuh untuk menggunakan misalkan dasar Islam, saya kira itu akan bisa tercapai menjadi negara Islam. Tetapi masa depan bangsa Indonesia ketika menjadi negara Islam itu belum tentu masih utuh seperti keanekaragaman yang muncul pada waktu itu. Sehingga berpikirnya itu jauh ke depan. Andaikan Indonesia ini nanti berkembang dengan beberapa suku bangsa dan daerah-daerah yang berbeda, bahasa yang berbeda, kemudian ini tidak diakomodir, tidak dihargai dengan toleransi yang tinggi, maka akan muncul satu perpecahan yang luar biasa. Dan itu sakit. Satu contoh sekarang saja. Ketika sekarang ini tiba-tiba ada yang mengusung khilafah Islamiyah, ada yang mengusung konsep negara Islam Indonesia, maka kemungkinan kalau itu dipaksakan akan terjadi, saya yakin daerah-daerah yang non-muslim tentu akan melepaskan diri. Mereka yang basis daerahnya tidak berbasis Islam, mereka akan melepaskan diri dan mendirikan negara sendiri, maka Indonesia akan terpecah belah. Maka konsepsi ini saya kira luar biasa ini. Jadi memikirkan bangsa itu, kita tidak hanya memikirkan kelompok. Karena apa? Karena ada ukhuwah di dalam Nahdlatul Ulama itu, ada ukhuwah Islamiyah,
ada ukhuwah watoniyah, ada ukhuwah basyariyah atau ukhuwah insaniyah. Nah, ukhuwah watoniyah itu harus didudukkan di atas ukhuwah Islamiyah. Maksudnya apa? Ketika kita bersaudara sesama muslim, kita juga harus menghormati orang-orang yang non-muslim. Jadi konteksnya ini harus dipakai dalam semua segi kehidupan. Demikian sebaliknya, ketika kita terbatas negara dalam tata ruang tempat kita di negara Indonesia, ketemu dengan orang-orang di luar Indonesia, maka harus menggunakan ukhuwah basyariyah. Dan saya kira ini akan menjadi satu titik tindak lanjut dari hubul waton itu. Mencintai tanah air, implementasinya adalah dengan ukhuwah. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariyah. Ini saya kira implementasi dalam kehidupan nyata sehari-hari bermasyarakat. Yang paling digarisbawahi adalah ukhuwah watoniyah, gitu ya Pak. Yang paling disoroti lah saat itu. Kemudian ini ada pertanyaan lagi Pak dari Mas Aldi. Di zaman sekarang ini dalam bentuk apa warisan dari para sesepuh yang harus dijaga oleh para nahdiyin dalam rangka ittiba muassis NU? Kalau nahdiyin, terutama generasi muda-muda, apalagi mahasiswa IPMAFA ini wajib ini semuanya harus meneladani tidak hanya semangat nasionalismenya dalam membela tanah air dari penjajah Belanda, penjajah asing, tetapi saat ini ya tantangannya kan berbeda. Tantangan saat ini dengan tantangan pada waktu muassis kita, muassis NU, para ulama-ulama NU itu dulu berjuang, itu berbeda. Tantangan kita saat ini bukan menghadapi musuh yang nyata, tapi menghadapi musuh yang tidak nyata. Dan ini membutuhkan kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, bahkan membutuhkan satu semangat lebih untuk melakukan itu. Apa contohnya? Yang pertama adalah, ini sekaligus pesan kami juga, warga Nahdlatul Ulama khususnya generasi-generasi muda NU ini harus bisa meneladani bagaimana muassis-muassis itu juga memiliki satu keilmuan yang luar biasa. Beliau itu menjadi kiblat bagi orang-orang pencari ilmu. Nah, maka dari itu di pesantren-pesantren NU dan Nahdlatul Ulama harus dilakukan itu terus. Tafaqquh fiddin, bagaimana mendalami ilmu pengetahuan, ya, tolabul ilmu yang tiada henti sampai kapanpun ada. Itu yang pertama, harus dibekali dengan ilmu. Segala sesuatu itu harus dengan ilmu, karena ilmu itu menjadi kunci. Ketika kita punya ilmu pengetahuan, lanjutnya apa? Yang kedua adalah al-amal, diamalkan. Mengamalkan ilmu itu tidak berarti hanya dalam konteks mengajar, tapi mengamalkan ilmu itu adalah melakukan sesuatu sesuai dengan kapasitas keilmuan yang benar. Itu sudah mengamalkan. Satu contoh, saya melakukan sesuatu perilaku itu benar berdasarkan ilmu, secara ilmu. Itu berarti sesuatu yang luar biasa. Itu sesuatu yang diamalkan juga. Jadi mengamalkan ilmu itu tidak hanya dalam hal perbuatan saja, tapi termasuk fikrohnya, pola pikir, pemikiran kita, gagasan kita, ide-ide kita itu harus didasari dengan ilmu. Ya, khususnya adalah ilmu agama tadi. Ya, yang setelah amal, yang ketiga adalah harokah. Harokah itu artinya pergerakan. Kita harus bergerak. Kalau tidak bergerak, ini mahasiswa-mahasiswa, santri-santri, kalau diam saja, punya ilmu yang alim, ya, sangat alim, ilmu pengetahuannya luar biasa, ilmu agamanya luar biasa, tetapi diam diri di rumah, itu untuk diri sendiri, itu manfaatnya kurang. Oleh pendiri IPMAFA, Kiai Haji Sa'al Mahfud, saya masih ingat, beliau menyampaikan menjadi orang baik itu mudah, cukup diam diri saja baik. Tapi tidak cukup menjadi orang baik.
harus menjadi orang yang bermanfaat. Nah, anfa'uhum linnas itulah yang kemudian dikonsepkan dari ulama-ulama kita itu. Para muassis-muassis NU itu bagaimana anfaknya ilmu kita kepada manusia, kepada masyarakat, sehingga dalam menyikapi kehidupan berbangsa bernegara pasti kiai-kiai NU mendahulukan maslahah lil ummah. Jadi kemaslahatan untuk umat lebih didahulukan daripada kepentingan pribadi atau golongan. Jadi kalau segala sesuatu ini mengandung nilai maslahah, ya pasti itu didahulukan. Nah, inilah ciri dari bagaimana kita meneladani apa yang telah diwariskan oleh ulama-ulama NU, khususnya mereka yang mendirikan jamiah ini. Iya, baik Pak. Ini pertanyaan ketiga, kan ya? Dari Neng Husnul. Untuk sekarang ini, apa tema besar yang diangkat oleh NU secara organisasi sebagai follow up dalam rangka kemerdekaan? NU saat ini masih mengangkat pada tema kemandirian. Ya, jadi NU menuju satu abad 2026 itu adalah bagaimana Jamiah Nahdlatul Ulama ini dan bangsa Indonesia ini juga termasuk menjadi bangsa yang mandiri. Mandiri itu artinya kuat. Kuat secara ekonomi, kuat secara politik, kuat secara budaya, peradaban, pendidikan, SDM-nya kuat dan sebagainya. Syarat kemandirian itu harus kuat itu. Untuk bisa mandiri maka harus punya kekuatan, dan kekuatan itu harus dibangun mulai dari sekarang. Nah, jadi saya kira semangat Nahdlatul Ulama sampai saat ini adalah membangun kemandirian umat. Bagaimana bangsa Indonesia itu melawan penjajah apapun itu bisa menang. Karena apa? Karena semangat kemandirian dan gotong royongnya. Jadi semangat bagaimana tidak tergantung dari bangsa lain. Kita kan tidak tergantung bangsa lain. Kalau misalkan dulu tidak ada nilai kekuatan kebersamaan, persatuan dan kesatuan ini, ya akan sulit untuk mengalahkan penjajah yang sehebat itu. Jadi saya kira ini harus ekonomi harus kuat, ekonomi yang berbasis pada ekonomi kerakyatan, ya, kemudian secara pendidikan SDM juga harus dibangun menjadi SDM yang kuat, karena masa depan bangsa Indonesia itu nanti akan berhadapan dengan dunia yang globalisasi. Ya, itu. Baik Bapak, ini dibuka berapa pertanyaan ngoten Pak? Monggo, kita ikut saja. Masih banyak, baik, masih banyak. Memasuki pertanyaan yang keempat ngoten ya Bapak? Ya. Ini dari Mas Zen, Mas ya kalau nggak salah ini, Mas Zen, ya. Bagaimana sih Mbak caranya mencintai sejarah? Sampai saat ini saya masih kurang belajar sejarah, tapi saya suka kalau ada sejarah itu diceritakan. Menurut saya sejarah mengingatkan saya pada nilai perjuangan orang-orang dahulu begitu besar. Gimana caranya mencintai belajar sejarah? Ya. Orang yang tidak paham sejarah maka dia akan dilupakan. Gitu. Orang yang tidak bisa membuat sejarah, maka dia akan dilupakan juga. Jadi orang yang tidak memahami sejarah itu juga dia tidak bisa tidak bisa memahami terhadap kehidupan ini secara nyata. Karena hidup ini kan mesti masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Itu akan terkait. Maka orang-orang yang tidak memahami sejarah itu akan merasa kesulitan ketika menghadapi masa kini. Ya, karena proses kehidupan itu selalu bersambung. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya kita mencintai sejarah? Jadi mencintai sejarah itu sama halnya kita kan mencintai sesuatu yang kita buat. Mencintai itu kan naluri Pak.
Iya, naluri tapi harus dibangun. Cinta itu kan, cinta itu ini cinta ya. Cinta itu kan tidak hanya muncul seketika saja, tidak. Iya. Tapi juga harus dibangun. Iya. Membina keluarga itu harus dibangun loh, cinta, Iya, saling mencintai. Tidak hanya kemudian ini naluriah ya. Kalau saya ada suatu naluriah mencintai seorang, kemudian ya udah biar berjalan aja, nggak bisa. Jadi ada namanya proses. Terbiasa ngoten. Iya, ya selain pembiasaan juga ada usaha. Paksaan ngoten, Pak. Nggak dipaksa, nggak harus dipaksa. Tapi Usaha untuk membiasakan. usaha untuk mempertahankan cintanya itu. Tentunya cinta kita itu, mencintai seseorang itu harus didasari karena cinta kita kepada Allah. Nah, itu yang naluriahnya. Jadi ketika cinta kita ditolak, berarti belum saatnya takdir itu datang kepada kita. Kan gitu. Ketika kita belum menemukan pasangan jodohnya, berarti kita belum diberikan kebaikan oleh Allah untuk kita, dan itu mungkin ada yang sesuatu yang lebih baik lagi dari itu. Nah, ini lebih sabar ngoten ya, Pak. harus sabar. Nah, ini kembali ke sejarah tadi ya. Jadi kita sebagai generasi penerus ini bagaimana menciptakan dan membuat sejarah itu. Harus membuat sejarah, dan sejarah itu bisa dinikmati kalau kita mau menulis. Nah, ini yang literasinya ini anak-anak ini yang masih harus dibangun. Saya juga susah itu menulis. Jadi punya ide, gagasan, punya sesuatu yang kita pikirkan, tapi untuk ditorehkan jadi tulisan itu, wah, ini sulit. Dan ini adalah keteladanan dari ulama-ulama kita. Kiai-kiai pendiri NU itu hampir semuanya adalah penulis. Iya, karena penulis kitab-kitab. Bagaimana menuliskan kitab-kitab besar luar biasa itu. Kiai-kiai kita itu justru semuanya itu menjadi penulis. Dan itu bisa kita baca sejarahnya karena kita bisa membaca tulisannya. Karena sejarah yang bisa dinikmati sampai waktu panjang itu adalah berupa tulisan. Tapi kalau sejarah tutur hanya diceritakan seperti ini saya menceritakan, itu mungkin akan hilang, berganti, zaman akan berganti lagi. Nah, itu. Ngoten untuk mencintai ya. Jadi memulai menuliskan sejarah riyen, menuliskan sejarah kita sendiri, mencetak sejarah yang baik untuk orang lain, dan membuat sejarah kehidupan kita yang bisa dinikmati orang lain. Itu. Baik. Ngoten Mas Zen iki tadi pertanyaannya. Ini ada lagi Pak dari calon jenazah. Calon jenazah namanya. Assalamualaikum, badhe tangkep keutamaan mematuhi pemerintah dan mencintai bangsa lebih diunggulkan yang mana nggih? Keutamaan mematuhi pemerintah atau mencintai bangsa? Iya. Atiullah wa ati rasul ulil amri minkum. Nah, di sini konteksnya kita di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, para kiai-kiai kita itu, para ulama-ulama pendiri NU itu selalu mempertimbangkan aspek kemaslahatannya, bukan pada aspek personaliannya atau pada aspek pragmatisme waktu itu. Jadi contoh gini, kita mentaati pemerintah, sementara pemerintah kita itu adalah pemerintah yang mungkin menurut kita itu tidak menguntungkan kita, ya, tidak menguntungkan kita. Satu contoh kondisi saat sekarang ini, wong mau sholat ke masjid aja kok nggak boleh, mau berkumpul dengan teman-teman silaturahim aja kok nggak boleh, mau bersalaman dengan kiai aja kok nggak boleh. Bukan tidak bolehnya, itu kan kalau kita melihat dari larangannya mungkin merugikan kita. Loh, kita ya rugi loh, nggak bisa mau ketemu teman, mau ketemu apa nggak bisa. Tapi kita melihatnya pada kemaslahatannya itu. Ada nggak nilai-nilai maslahah yang diberikan oleh pemerintah dalam larangan itu? Oh, ternyata
para ulama-ulama kita itu lebih mengedepankan nilai itu, sehingga mencegah kemungkaran itu diutamakan, ya. Justru diutamakan itu. Kalau sesuatu madorot, itu madorot, lebih madorot, kita lebih mengutamakan sesuatu yang nanti akan mengancam atau mengandung madorot daripada mengambil kemaslahatan, kan gitu. Ada nilai kemaslahatan, kemanfaatannya, tapi itu mengandung nilai madorot yang lebih besar, maka kita mengambil sesuatu yang tidak menimbulkan madorot itu didahulukan. Nah, dalam hal ini menaati pemerintah sama seperti itu. Konteksnya adalah bagaimana kita menghindari madorot, karena ada hifdun nafas di situ, menjaga jiwa juga, ada kaitannya dengan hifduddin juga, agama, karena kalau nanti akan menimbulkan kayak pandemi ini akan menimbulkan berkepanjangan, kita tidak bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Demikian juga hifdun nafas, mengancam jiwa kita, jelas-jelas tidak menurut siapa, tapi menurut ahlinya. Ya, ketika dokter, ahli kesehatan sudah menyampaikan melalui pemerintah seperti itu. Nah, ini posisi kita saat ini, bagaimana mencintai pemerintah kita itu dalam konteks li maslahatil ummah. Jadi untuk kepentingan kemaslahatan umat, bukan hanya pada kepentingan sesaat saja. Mungkin terasa berat bagi kita, harus 5M itu luar biasa itu. Tetapi ya kita jalani aja sebagai suatu kemaslahatan itu. Baik, masih ada lagi pertanyaannya? Ya, kita tunggu sebentar. Ini dari Neng Sofa ini ya. Di pandemi ini kita sebagai warga NU telah kehilangan sosok sejarawan yang begitu proaktif di Les Bumi NU, yaitu Bapak almarhum Agus Sunyoto. Nah, kalau yang jenengan ketahui, bagaimana nanti Les Bumi ke depannya, Pak? Ya, terima kasih. Sosok langka, karena sejarawan itu dibutuhkan. Kita itu kehilangan sejarah sudah lama. Sejarah Nahdlatul Ulama pada waktu Orde Baru, mulai dari Orde Lama, Orde Baru itu hampir tidak muncul. Apalagi sampai pada peran kiai-kiai dan ulama NU, bahkan tenggelam, dan memang sengaja banyak yang ditenggelamkan. Kalau bisa saya katakan itu karena kepentingan politik. Jangan sampai Nahdlatul Ulama sebagai organisasi besar ini kemudian bisa berkembang dan punya kekuatan yang luar biasa melebihi negara. Sehingga kemudian ada pola pikir yang saya kira salah itu. Dari politikus yang terlalu picik melihat kebangkitan Nahdlatul Ulama itu. Padahal di sisi lain, NU sama sekali dalam sejarah kehidupan bangsa Indonesia belum pernah melakukan yang namanya makar, itu belum pernah. NU lah yang satu-satunya sebagai ormas yang menjadi garda terdepan di dalam mempertahankan NKRI ini tetap utuh. NU yang kemudian berjuang mati-matian mengatakan bahwa NKRI harga mati dan sebagainya. Itu kekhawatiran-kekhawatiran saya kira yang menyebabkan sehingga kemudian sejarah itu hilang. Bahkan sejarah kayak film-film nggak ada sama sekali. Kan baru-baru kali ini muncul. Baru kali ini pemerintahan yang sekarang ini kemudian NU mulai mendapatkan ruang berkiprah, sehingga kader-kader NU termasuk Haji Agus Sunyoto itu, yang saya kira termasuk beliau ini adalah sejarawan NU yang luar biasa, karena beliau menulis sejarah itu dari bukti-bukti yang otentik, dari sesuatu yang real terjadi. Ya seperti yang kita pahami, kita mengenal resolusi jihad ya baru saat ini. Padahal dari dulu, waktu saya kecil itu sudah ada namanya pelajaran PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Juga tidak pernah mengenal ada namanya Haji Ahmad Siddiq yang punya luar biasa pemahamannya tentang Pancasila,
dan menghubungkan dengan konsepsi Islam. Kita tidak kenal waktu itu. Baru sudah ada pelajaran pendek. Dulu ada namanya sejarah Indonesia. Pelajaran sejarah itu dari dulu saya tidak mengenal ada namanya, di situ tercantum Nahdlatul Ulama sebagai organisasi penggerak kemerdekaan dan sebagainya. Nah inilah maka kita sangat kehilangan dengan wafatnya beliau, Haji Agus Sunyoto, dan ini menjadi PR bagi generasi-generasi muda. Harus ada yang mendalami sejarah, harus ada yang menekuni tentang sejarah, karena sejarah jangan sampai hilang. Maka rajin-rajinlah menulis apa yang kita pahami, tulis. Apa yang kita lihat, kita lakukan, tulis. Insya Allah itu akan menjadi penting bagi generasi yang akan datang. Baik. Niki wonten pertanyaan malih, Pak. Dari peserta Facebook yang dari Facebook ngoten. Mbak Tia badhe tangkep judul buku yang dibawa beliau niku napa nggih? Ini para muassis NU, biografi singkat para pendiri NU. Jadi buku ini diterbitkan oleh PWNU Jawa Tengah, ya. PWNU Jawa Tengah, ini sengaja saya bawa, saya baca-baca ini karena temanya kok pas banget ini dengan muassis NU, dan kita harus pahami tentang muassis Nahdlatul Ulama. Jadi ini adalah sebagai hadiah peringatan Hari NU 94 PWNU Jawa Tengah, ya. Jadi diterbitkan tahun 2020 kemarin ke 94, ya. Dan ini saya kira tadi yang saya sampaikan harus ditulis sejarah, karena generasi kita, anak-anak muda NU, Ibnu IPPNU, masih banyak sekali yang belum memahami sejarah. Masih banyak yang kehilangan sejarah kiai-kiainya, yang apalagi muassis-muassis NU. Maka ditulis. Ini hasil dari teman-teman lembaga Ta'alif wan Nasr Nahdlatul Ulama PWNU Jawa Tengah. Bisa dilihat bukunya. Kelihatan nggak ini? Ya. Ini, tapi ini nggak tahu ini dijual bebas atau nggak ini, karena saya dapat hadiah ini. Diberi hadiah dari PWNU waktu ada pertemuan di sana. Ya, ini judulnya adalah Para Muassis Nahdlatul Ulama, biografi singkat para pendiri NU, risalah. Ini disusun sebagai bentuk hikmah dan apresiasi terhadap para pendiri NU dalam rangka memperingati Hari NU ke-94 PWNU Jawa Tengah. Ini ditulis oleh Haji Mahlail Syakur, kemudian Muhammad Zainal Mawahib dan Abdul Salam. Ini ada yang tadi saya sampaikan, kemandirian NU untuk kemaslahatan umat. Ya, ini. Mungkin untuk kami yang awam akan nahliyin ataupun di luar organisasi NU ya Pak, yang tidak mengikuti lah, yang belum mungkin, untuk mengetahui dan agar lebih tahu NU itu sebenarnya bagaimana, itu ada referensi bacaan apa gitu Pak, bacaan yang maksudnya bacaan yang nggak terlalu berat gitu lah. Iya, kalau membaca buku mungkin males ya. Yes. Kalau membaca buku banyak yang males. Iya. Jadi bacalah realitas. Di mana ada NU, disitulah Anda bisa membaca bagaimana NU. Jadi kalau ada di satu daerah itu ada Nahdlatul Ulama, walaupun di negeri yang jauh, misalkan di Amerika, di Inggris, di Australia, kok ada NU, maka insya Allah amatilah perilaku-perilaku dan apa yang dilakukan, digerakkan oleh Nahdlatul Ulama itu akan menjadi satu kesimpulan memahami NU itu apa. Karena kalau kita memahami NU dari buku, itu begitu panjang dan Nahdlatul Ulama itu tidak akan habis ditulis. Para ahli peneliti dari luar negeri itu melihat NU itu sesuatu organisasi yang aneh, unik. Ditulis menjadi sebuah disertasi itu bisa menjadi banyak sekali. Ditulis untuk penelitian dari berbagai sudut pandang bisa. NU dilihat dari berbagai kacamata perspektif keilmuan modern bisa. Dari keilmuan klasik bisa. Jadi NU itu unik. Maka kalau pengen belajar NU dari buku,
itu sangat banyak sekali yang harus kita pelajari. Karena perjuangannya panjang dan banyak sekali yang dilakukan NU itu untuk bangsa dan negara ini. Tetapi kalau kita melihat perilaku NU, amaliyah NU, konsepsi Nahdlatul Ulama dalam kehidupan bermasyarakat secara nyata itu kita lebih mudah memahami. Karena apa? Orang perkotaan contoh misalkan. NU itu apa toh? Oh, NU itu toleran. Karena orang NU itu sangat menghormati terhadap kehidupan beragama orang-orang yang beda agama. Sangat menjunjung tinggi nilai-nilai tasamuhiyahnya. Sangat tawasud, tengah-tengah, tidak ekstrim orang NU itu. Jadi melihat dari ciri-ciri perilakunya, yang ini sebenarnya sudah dirumuskan oleh Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember itu, yang pernah menjadi Rois Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama itu, ini saya kira luar biasa kalau diejawantahkan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Jadi memahami NU itu dari pemahaman kita terhadap perilaku Nahdlatul Ulama itu, amaliyah NU, fikroh NU, dan bagaimana harokah Nahdlatul Ulama. Gerakan-gerakan NU satu pun tidak ada yang ekstrim. Dalam memahami sesuatu pasti mengedepankan aspek maslahah ummah. Itu ciri khas NU. Nah, ini saya kira lebih mudah sehingga orang asing, bahkan dari Afghanistan sendiri, yang mana Afghanistan itu adalah ulama-ulama Sunni yang sudah sejak lama di sana itu. Tetapi kaitannya dengan nasionalisme, mereka meniru Indonesia, meniru ulama-ulama NU. Karena bagaimana memahami tentang hubul waton minal iman, bagaimana memahami tentang nasionalisme, Nahdlatul Ulama itu sudah cukup panjang sejarahnya. Dan ini kemudian ditransfer oleh ulama-ulama di Afghanistan dan di beberapa negara sekarang ini menjadi Islam yang ramah, yang rahmatalil alamin itu. Ngapunten nih Pak, kemudian kan jenengan sebagai sosok ketua Tanfidah PCNU Kabupaten Pati. Nah, bapaknya Ibnu PPNU ngoten lah, yang ada di Kabupaten Pati khususnya. Kalau boleh tahu, mungkin Bapak bisa sampai di titik ngeten riyen perjuangannya bagaimana? Riyen di NU ini seperti nopo ngoten. Jadi kalau saya melihat sejarah saya itu, ya apa namanya, satu yang mungkin harus direfleksikan itu khidmah tanpa batas. Kalau kita berkhidmah tanpa batas sesuatu, insya Allah ya yang penting itu anfa'uhum linnas. Maka moto saya gampang, khairun nas anfa'uhum linnas. Kalau saya memberikan manfaat dimanapun, ya insya Allah siap. Dan di Nahdlatul Ulama itu jangan sekali-kali mencari jabatan di NU. Tapi ketika diberi amanah, ya kita sebagai kader harus siap. Nah itu. Nah, saya itu mulai dari Ibnu PPNU. Saya juga pernah jadi anggota Banser. Gemblengan Banser juga ikut. Yang Muntal Gotri dan sebagainya. Itu. Jadi zaman-zaman awal itu saya ikut semua di Banser. Kemudian kemudian dari bawah betul. Berorganisasi ini memang bagi saya sejak saya kuliah, di kuliah juga saya ikut PMII, menjadi ketua senat mahasiswa dan sebagainya, itu memang saya geluti. Dan ini saya tidak bisa lepas dari kecintaan saya kepada para ulama-ulama itu. Sehingga di kuliah pun di aliyah saya ikut Ibnu PPNU, di kuliah saya ikut PMII. Kemudian setelah terjun di masyarakat, ya saya jadi ansor. Kemudian masuk di NU, di MWCNU sebagai ketua MWCNU Winong. Ini 2 periode. Kemudian saya diminta untuk di sekretaris PCNU. Sekretaris PCNU baru 1 periode, kemudian diminta untuk di ketua PCNU. Jadi kebetulan saja kalau saya itu. Jadi saya itu tidak pernah memikirkan akan jadi sesuatu atau akan pengen melakukan sesuatu untuk kaitannya di Nahdlatul Ulama, tidak. Yang terpenting itu yang
yang harus diingat adalah khidmah tanpa batas. Nah, jadi ketika kita berkhidmah di Nahdlatul Ulama, jangan sampai terbatas oleh hal-hal yang justru mengganggu terhadap kekhidmatan kita di Jamiah NU, terutama anak-anak Ibnu PPNU juga. Ini anak-anak Ibnu PPNU itu saat ini kan ini sedang mau ada menjelang konferensi ya ini. Ini saya pesan ini, jangan sekali-kali Ibnu PPNU yang ini mau berkonferensi itu semata-mata diiringi dengan nafsu keinginan untuk mencari jabatan di NU. Jangan, tapi niatilah untuk khidmah tanpa batas yang saya katakan tadi. Khidmah tanpa batas di Jamiah NU, insya Allah barokai. Muasis NU itu luar biasa. NU itu keramatnya luar biasa. Saya merasakan sendiri keramatnya NU. Jadi NU itu keramat, nggak bisa dilogikakan, nggak bisa diotak-atik dengan apalagi dengan kekuasaan. Maka sejak dari dulu seingat saya itu NU itu nggak pernah haus kekuasaan, karena konsepsi khidmah NU itu untuk bangsa, nasionalisme itu juga dia tidak berpikir NU mau dapat apa ya, tapi yang dipikirkan adalah apa yang bisa NU lakukan untuk bangsa ini. Perkara nanti dapat sesuatu, oh ternyata sekarang Rois Am jadi wakil presiden, itu kebetulan saja beliau diinginkan untuk jadi wakil presiden. Tapi Nahdlatul Ulama nggak pernah menginginkan sesuatu dari negara ini, apalagi hal yang sifatnya pragmatis. Dan itu saya kira harus ditiru oleh generasi-generasi Ibnu PPNU. Nggak usah rebutan jabatan lah, apalagi rebutan jabatan di NU. Ya, artinya khidmah saja. Khidmah itu jadi apapun, tidak harus jadi ketua, tidak harus jadi pengurus, jadi anggota dan sebagainya. Khidmah tidak ada batasnya. Itu. Oke. Ini ada lagi dari Mbak Nai. Menciptakan hubul waton dalam kehidupan, terlebih lagi pada anak-anak. Bagaimana cara penanamannya sejak dini pada anak-anak kita? Penanaman hubul waton. Ya, penanaman hubul waton itu dalam kehidupan kepada anak-anak ini harus dimulai sejak dini, sejak awal. Anak-anak kita itu harus dikenalkan bahwa bagaimana Indonesia, bagaimana merah putih. Merah putih bendera itu sendiri itu ternyata luar biasa penciptaannya. Menciptakan lambang merah lambang Garuda Pancasila itu luar biasa. Sampai disepakatinya Bhinneka Tunggal Ika itu luar biasa itu perjuangannya. Tidak hanya hanya konsep sesaat saja, enggak. Bendera merah putih itu ternyata bendera yang dipakai oleh Rasulullah juga, dan itu adalah lambang kejayaan Islam juga. Jadi bukan hanya bendera yang bertuliskan la ilaha illallah itu yang kemudian berciri khas Islam. Merah putih itu juga sama. Para kiai-kiai kita itu dulu mengajarkan cinta tanah air itu kepada masyarakat itu di Jawa, dengan ketika mendirikan bangunan itu biasanya ada benderanya merah putih itu di atas. Kemudian ketika mau menaikkan ini atap itu juga ada kain merah dan kain putih. Ketika mau melakukan sesuatu di tradisi Nahdlatul Ulama ini selalu saja dengan ada namanya jenang abang, ada jenang putih. Itu nasionalisme, itu penanaman nasionalisme kepada orang. Tapi kita nggak paham saja. Gini ono jenang abang, ono jenang putih lah. Ya, kok mesti nek arep ono hajatan kok jenang abang, jenang putih. Itu penanaman nasionalisme, mencintai tanah air juga itu. Ya, kemudian minumnya juga nggak pakai aqua kayak gini, tapi minumnya pakai kendi itu, karena dari tanah dan air. Jadi tanah air kita sebenarnya ini itu. Plastik air. Kalau ini namanya plastik air, bukan tanah air. Ini nggak mencintai tanah air, karena produknya bukan produk tanah air kita. Yang mencintai tanah air ya kendi itu sebenarnya. Itu bagaimana kiai-kiai kita itu menggunakan simbol-simbol, lambang-lambang di dalam kehidupan sehari-hari untuk menanamkan cinta terhadap bangsa Indonesia ini. Oh, ini luar biasa itu. Banyak. Saya kira kalau dikaji itu anak-anak mahasiswa itu nanti bisa meneliti itu. Apa-apa yang tradisi-tradisi yang kemudian berhubungan dengan cinta tanah air itu. Tapi kita sendiri yang kemudian sering
anak-anak muda kita lebih membangga-banggakan kebudayaan asing, kebudayaan luar daripada bangga dengan sendiri. Kita diciptakan rambut kita hitam, ya mbok diterima gitu loh. Kenapa harus dipirang-pirangkan itu, disemir itu kan, itu bukan wujudnya cinta tanah air. Jauh itu justru malah tidak mencintai tanah air kita. Ya kita apa adanya, mencintai ini, dan kita itu Indonesia Nusantara ini adalah kebudayaan peradaban agung yang luar biasa. Jadi kalau sekarang itu kita meninggalkan tradisi-tradisi budaya kita, tidak cinta tanah air, justru kita bangga ketika menggunakan produk-produk dan hasil budaya asing, itu di situ nilai-nilai nasionalisme sudah mulai hilang. Nah, ini harus ditanamkan sejak awal itu. Jadi tidak menghormati bendera, upacara sepele, ngapain sih hormat bendera gini gitu kan? Ya kan? Hormat bendera itu sepele, menghormati. Tetapi di situ ada nilai nasionalisme. Kalau 17 Agustus sekarang itu kita hanya masang bendera aja nggak mau itu loh. Masang bendera aja, bendera merah putih aja nggak mau. Ini kan nasionalisme kita di mana? Nah ini justru penanaman terhadap anak-anak kita untuk mencintai bangsa Indonesia. Lagu-lagu bangsa kita harus lebih digaungkan lagi daripada lagu-lagu barat, lagu-lagu yang melo dan sebagainya itu. Ya. Ini harus membuat banyak hal, kembali lagi kepada hal-hal yang diwariskan oleh ulama-ulama kita itu adalah, saya kira ini bagian dari nasionalisme. Mungkin juga salah satu kenapa kalau setiap acara, setiap acara NU ataupun di setiap tingkatan lah, pasti salah satu susun acaranya juga menyanyikan lagu Indonesia Raya, Pak? Iya, lagu Indonesia Raya, walaupun di acara NU, acara keagamaan, ada lagu Indonesia Raya, ada lagu sekarang tambahan, Mars Subhanulaton. Ya, ini hasil dari Syekh Wahab Hasbullah yang luar biasa, saya kira ini. Ini ada dijadikan apa pripun, Pak? Ya, monggo dilanjut, nggak apa-apa. Lanjut mawon. Okay. Ada lagi Kalau Pak ini? Baik, ini terakhir ya Pak niki. Yeah. Pertanyaan terakhir niki. Jika Bapak dihadapkan dengan pilihan, Bapak lebih mencintai bangsa atau mencintai orang yang bersama Bapak? Dua-duanya. Kalau diminta memilih, saya akan ajak orang-orang yang saya cintai untuk mencintai bangsa. Orang yang saya cintai agar sama-sama bareng-bareng untuk mencintai bangsa ini. Jadi cinta kepada bangsa tanah air itu tidak terpisahkan dari cinta kita juga kepada kekasih kita kepada orang lain. Jadi mencintai orang lain juga harus mencintai bangsa kita. Artinya apa? Dua-duanya ini harus didudukan bareng-bareng. Tetapi kalau bangsa kita memanggil, ya mau tidak mau, sebagai wujud cinta kita kepada kekasih kita, menjaga kekasih kita, juga mencintai bangsa kita. Nah, saya kira itu. Ini pas ada ini. Iya. Closing. Iya. Oke. Mungkin itu yang bisa disampaikan oleh Bapak Yusuf Hashim selaku pemateri kita kali ini. Sebenarnya keterikatan NU dengan negara sungguh luar biasa dari sejak zaman muassis NU dulu sampai sekarang pun. Semoga kita generasi saat ini bisa menjaga apa yang menjadi wasiat dari muassis NU kita, dan tentunya selalu mencintai, itu tadi, selalu mencintai, selalu menyebut-nyebut nama yang dicintainya, selalu berupaya untuk menghindarkan hal-hal yang tidak baik dari objek yang kita cintai. Mungkin itu saja. Mungkin itu dari saya. Monggo Pak Yusuf bisa closing statement, Rin. Ya, terima kasih. Ini sambil mendengarkan adzan ya, kita tutup acara ini. Sebagai statement akhir, saya dalam diskusi kita sore hari ini, nasionalisme
dan Islam itu dua hal yang tidak hanya menjadi satu retorika saja, tetapi harus dijadikan sebagai satu kesatuan utuh di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan ini nasionalisme sama halnya ketika kita mencintai agama kita. Mencintai bangsa ini sama seperti kita mencintai agama kita. Sama seperti kita mencintai bangsa kita dan mencintai masyarakat kita juga. Oleh karena itu, para muassis NU sudah memberikan teladan yang luar biasa kepada generasi-generasi kita, khususnya di Nahdlatul Ulama, agar bagaimana menempatkan nasionalisme dan ajaran-ajaran Islam ini bisa sinergi, bisa menjadi satu kesatuan. Tidak harus dengan label Islam, tidak harus dengan lambang-lambang, simbol-simbol Islam. Tetapi yang terpenting adalah nilai-nilai Islam secara substantif bisa dikembangkan secara luas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ini. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kira barangkali banyak yang belum karena terbatas, sehingga lain waktulah bisa kita perbincangkan kembali. Terima kasih. Baik, itu yang bisa kami sampaikan juga, kami paparkan juga. Kami dari KKN Gembira MDN Hikmafah 2021 mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah bergabung via online maupun offline. Kali ini kurang lebih